Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Swastiastu. Saya Inyoman Widana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Klungkung dengan Fasil Putu Ana Masriana Giri dan pengajar praktik IGD Windia Lapiarsa. Koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pendidikan merupakan tuntunan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak ibarat kertas putih yang sudah ada goresan. Namun goresan tersebut masih samar atau buram. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan merefleksikan diri melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari ketiga pertanyaan pemantik tersebut, pada pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dapat saya ilustrasikan sebagai kerangka berpikir adalah sebagai berikut. Kelas yang tenang merupakan kunci keberhasilan pembelajaran. Kemudian, KKM menjadi fokus guru tanpa memperhatikan minat dan bakat peserta didik. Lalu, guru sebagai agen pembelajaran yang hanya berfungsi mentransfer ilmu. Terakhir, guru lebih mendominasi pembelajaran di kelas. Peserta didik duduk, mendengarkan, mencatat, dan latihan soal. Pada pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ada 4 poin yang dapat saya uraikan di sini. Pertama, menciptakan pembelajaran yang menyeluruh. Melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh yakin sesuai dengan ranah aktif, kognitif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Kedua, menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi maupun bakat yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di dalam kehidupannya. Ketiga, memahami karakter peserta didik. Menghargai berbagai karakter peserta didik yang beragam, seperti gaya belajar, minat, dan bakat peserta didik, memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Terakhir, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan peserta didik secara langsung, agar pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemudian, pada pertanyaan ketiga, apa yang segera saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini, ada 4 poin yang dapat saya uraikan. Poin yang pertama, kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai bentuk komitmen dan menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Poin yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran
tidak terfokus pada KKM, melainkan dengan melihat berbagai bentuk yang harus dikembangkan. Lalu pada poin ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini guru melibatkan peserta didik turut aktif dalam pembelajaran agar menciptakan kolaborasi dan pembelajaran yang bermakna. Pada poin terakhir, poin keempat, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki peserta didik agar mampu memberikan tuntunan dan perlakuan yang sesuai dengan kodratnya dan tetap terbuka mengikuti perkembangan zaman yang ada. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pada modul 1.1 terkait dengan koneksi antar materi. Semoga selalu dapat menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan guru hebat untuk meningkatkan kompetensinya baik di bidang pengajaran maupun sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak.